Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala hadzal islam madina wa nidhama wa yahdi bihin nasu siratan mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa menjalankan aktivitas sehari-hari dan menjalankan ibadah puasa Ramadan hari yang ke-13 ini dalam keadaan sehat walafiat. Kesyukuran ini perlu kita tambahkan dan kita kuatkan terus dengan menjalankan kebaikan-kebaikan dalam rutinitas kehidupan kita. Dan insya Allah nanti akan Allah tambahkan kenikmatan yang luar biasa. Sebagaimana janji Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La in syakaratum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasadid. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabiullah Muhammad SAW, kepada keluarganya dan kepada sahabat-sahabatnya. Hadirin yang berbahagia dan dirahmati oleh Allah, pada momen kajian kali ini saya akan membawakan tema tentang meneladani Rasulullah Muhammad SAW. Tak ada idola yang sempurna, tak ada tokoh yang utama, tak ada role model yang luar biasa selain Rasulullah Muhammad SAW. Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir, penutup risalah-risalah Nabi sebelumnya, pembawa ajaran kebenaran dengan dinul Islamnya. Kita sebagai umatnya, maka kita harus meneladani apa-apa yang dilakukan oleh Rasulullah dalam kehidupan kita sehari-hari. Beliau adalah uswah hasanah, beliau adalah teladan yang baik, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah teladan yang baik bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan bagi orang-orang yang senantiasa menyebut asma Allah terus-menerus. Firman ini jelas bahwa Nabi Muhammad adalah uswah hasanah kita, teladan terbaik umat Islam dalam menjalankan kehidupan, dalam menjalankan rutinitas sehari-hari. Tak ada idola-idola yang lain dalam kehidupan umat Islam. Apa-apa yang diteladankan oleh Rasulullah perlu kita tiru, perlu kita implementasikan, baik dalam kehidupan kecil di rumah, di tempat kerja, dalam kehidupan bermasyarakat maupun bernegara. Kita sudah sangat hafal sifat-sifat Rasulullah, baik diajar oleh orang tua kita sejak di rumah maupun di pendidikan formal. Ada 4 sifat Rasulullah. Yang pertama adalah siddiq. Siddiq bermakna jujur. Maka dalam menjalankan kegiatan-kegiatan kita, rutinitas-rutinitas kita, nilai-nilai kejujuran ini harus kita junjung tinggi, harus kita laksanakan dalam menjalankan apapun. Jika nilai jujur ini kita jawantahkan dalam kehidupan kita sehari-hari, insya Allah tatanan norma kehidupan yang baik akan berjalan secara maksimal. Tapi sebaliknya, jika nilai-nilai kejujuran ini sudah hilang dalam kehidupan kita, maka kehidupan kita pun akan rusak. Pada saat ini nilai kejujuran terkikis.
Antara lisan, perbuatan, dan hati sudah tidak seia sekata. Antara hati dengan lisannya berbeda. Antara lisan dengan perbuatannya pun berbeda. Jika kita sudah melakukan ketidakjujuran, maka kepercayaan kepada kita pun akan hilang. Bisa dibayangkan apa yang akan terjadi ketika kita tidak dipercaya oleh orang. Maka kita harus sangat hati-hati dalam menjalankan kegiatan-kegiatan kita, baik di rumah maupun di tempat kerja. Nilai jujur ini harus kita kuatkan terus pada diri individu-individu kita masing-masing. Kemudian sifat Rasulullah yang kedua adalah tabligh. Tabligh bermakna menyampaikan atau mendakwakan. Totalitas kehidupan Rasulullah Muhammad SAW adalah berdakwah. Berdakwah dalam konteks apapun. Berdakwah dalam lisannya, berdakwah dalam perbuatannya, dalam hal dan lain sebagainya. Maka dalam kehidupan kita, dalam menjalankan aktivitas pun, itu adalah bernilai dakwah. Bagaimana dalam kita mendakwakan? Ya kita jalankan sesuai dengan aturan-aturan Rasulullah, sebagaimana perintah Allah yang termaktub dalam Al-Quran maupun dalam Al-Hadis. Dalam firman Allah surat Ali Imran ayat 104 yang sudah sangat kita hafal juga, yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran, dan mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Jika kita ingin beruntung, maka kita harus melakukan dakwah untuk mencegah kemungkaran dan senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan, baik dalam hal-hal yang kecil, yang sederhana, maupun dalam hal-hal yang lebih besar lainnya, sesuai dengan kemampuan kita. Mendakwakan kebaikan dan kebenaran ini memang berat, tantangannya sangat berat, apalagi pada zaman sekarang ini, di mana tantangan-tantangan di sekeliling kita, baik dari media maupun dalam kehidupan nyata, ini luar biasa. Tapi insya Allah dengan upaya dan niat yang kuat, kita akan diringankan dalam menjalankan nilai-nilai kebaikan-kebaikan itu. Asal kita mau. Dalam kegiatan yang sederhana di tempat kerja kita, kita mendakwakan, walaupun itu nanti pahit rasanya. Kulil haq walau kana murrun. Atau mungkin di tempat-tempat yang lain, di tetangga-tetangga kita, di masyarakat kita, dan lain sebagainya. Sifat Rasulullah yang ketiga adalah amanah, yaitu dapat dipercaya. Kita semuanya adalah individu-individu yang dipercaya, mulai dari lingkungan keluarga, di tempat kerja, di masyarakat. Kita semua mendapat amanah. Bahkan Rasulullah mengatakan bahwa kita semua ini adalah pemimpin diri kita sendiri maupun pada hal yang lainnya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin an ra'iyatihi, bahwa kalian semua adalah pemimpin dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa-apa yang telah kalian pimpin. Maka kita harus hati-hati dalam melakukan kegiatan-kegiatan rutin kita, aktivitas-aktivitas keseharian kita. Sifat Rasulullah yang keempat adalah fatonah. Fatonah bermakna cerdas. Cerdas apa saja? Cerdas intelektual, cerdas spiritual, maupun cerdas emosional.
Kecerdasan ini perlu kita tingkatkan terus pada diri kita, agar kita memiliki kepribadian yang maju dan utama, agar kita memiliki daya saing dimanapun kita berada. Jika kecerdasan ini tidak kita miliki, bisa dibayangkan, maka kita tidak akan mampu membangun masyarakat yang berkemajuan. Kita tidak akan memiliki kepercayaan diri bagaimana kita membangun lembaga-lembaga yang memiliki daya saing yang tinggi, lembaga-lembaga yang memiliki kredibilitas yang baik, karena kecerdasan itu tidak kita miliki. Dengan kecerdasan, maka confidence kita, self-esteem kita juga akan menjadi bagus. Rasulullah pun memerintahkan kita untuk mengasah intelektual kita sampai ke negeri Cina. Kenapa kemudian memilih Cina? Dan sekarang bisa kita ketahui bersama bahwa Cina sekarang menjadi the rising star from the east. Semuanya sekarang belajar ke Cina, berkiblat pada Cina, bahkan Cina menjadi negara yang ditakuti oleh dunia. Mengasah spiritual dengan melakukan kegiatan-kegiatan spiritual, baik dalam kegiatan-kegiatan yang sederhana, mulai di rumah, di kantor, maupun dalam kegiatan-kegiatan bermasyarakat, di masjid dan lain sebagainya. Nilai-nilai spiritual ini penting buat kita sebagai benteng kita untuk melakukan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Jika nilai spiritual ini tidak kita miliki, maka totalitas moral kita juga akan dipertanyakan. Begitu juga dengan emosional. Emosi ini juga perlu kita asah. Bagaimana kita membangun komunikasi yang baik dengan orang. Bagaimana kita membangun relasi dengan orang lain yang baik, yang maksimal, sehingga akan berikan dampak positif bagi kita maupun bagi lembaga kita di mana kita bekerja. Emosi inilah yang akan memberikan nilai keberhasilan pada individu. Kalau intelektual itu hanya 20%, tapi 80% ini adalah pada nilai emosional dan spiritual. Intelektual yang tinggi, tapi kalau emosionalnya rendah, maka itu juga akan tidak menjamin keberhasilan hidup seseorang. Maka emosi ini harus kita asah terus menerus agar kita bisa berinteraksi, bisa membangun komunikasi, bisa membangun relasi dimanapun kita berada. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, jadi kita dapat memiliki gambaran jelas bagaimana seharusnya kita menjadi individu-individu yang bisa meladani sifat-sifat Rasulullah untuk kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam hal-hal yang sederhana maupun dalam hal yang lebih besar lainnya. Tak ada tantangan yang ringan, tak ada tantangan yang mudah, semua pasti ada kendala-kendalanya. Tapi sepanjang kita mau dan kita mampu berusaha, insya Allah kita akan diringankan dalam menjalankannya. Demikian kajian pada sore hari ini, mudah-mudahan bermanfaat, dan mohon maaf bila ada yang kurang berkenan dan kurang pas. Saya akhiri, nasrum minallah fatum qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.